Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali lagi di channel Ojit 85. Untuk video kali ini saya mau coba posting masih seputar kipas angin sih. Di video kemarin saya udah posting cara ganti thermofuse, dan untuk postingan pada video kali ini saya mau mencoba untuk berbagi tips bagaimana cara ganti bushing pada kipas angin. Caranya gampang kok, bisa teman-teman simak video saya sampai selesai ya, jangan lupa. Untuk beberapa kasus kipas angin mungkin ada gejala seret ya. Di video yang awal yang pernah saya upload itu memang kondisinya seret, jadi untuk repairnya saya hanya memberikan pelumas pada as rotor, dan beberapa waktu ke depan gejala itu mungkin akan kembali timbul, dan bagaimana juga kita harus segera mengadakan perbaikan, yaitu kita harus mengganti bushingnya. Untuk langkah awal yang perlu kita lakukan yaitu buka semua frame ya, seperti biasa, blade-nya, terus safety blade-nya ya, kayak keranjangnya itu, terus baling-baling ya tadi, switch, kaki-kaki, cover, semuanya lah kita buka semua dan kita lepas rotornya. Nah, untuk persiapan awal ya teman-teman yang perlu dilakukan sebelum kita ganti, kita harus tahu dulu bentuk daripada bushingnya. Sebelum kita beli, kita usahakan untuk membawa contoh kalau misalkan kalian mau beli di toko elektronik. Nah, untuk harganya sendiri variatif kok. Kalau misalkan teman-teman beli di toko biasa ya, di toko offline, harganya mungkin bisa sekitar 10 ribuan per piece, dan karena kemarin saya belinya di toko online, harganya memang cukup murah lah, sekitar 1.400 lah, 2 ribuan lah satu piece. Tapi kalau misalnya teman-teman beli di toko online harga segitu ya sayang di ongkirnya lah, mendingan beli di toko offline aja. Nah, untuk bukanya sih gampang ya, tinggal ambil batang besi kira-kira masuk ke lubangnya, lalu kita pukul tuh pakai palu, jangan kenceng-kenceng lah, sedang-sedang aja sampai bushingnya itu keluar. Nah, terus yang teman-teman lihat ini ringnya ini. Nah, untuk ringnya nanti kita pukul juga ya, tapi cara bukanya itu nggak harus dicongkel untuk bagian yang keliling ini, karena ini materialnya cukup ringkih ya, pakai aluminium alloy atau misalnya casing aluminium. Jadi kalau misalnya kita lurusin pakai tang, dia bakalan pecah. Beda sama motor exhaust, dia kan materialnya dari seng ya, jadi gampang buat nyongkelnya dan bisa dibalikin lagi. Kalau misalnya untuk standing fan ini, mungkin kalau teman-teman congkel pakai tang atau misalnya dilurusin pakai tang, dia bakalannya patah. Jadi kita harus pukul, dan usahain untuk ringnya ini nggak harus sampai rusak ya, bengkok-bengkok dikit nggak apa-apa lah, nanti bisa dilurusin lagi pakai tang. Nah, kalau udah kebuka, siapin datu bushing barunya. Untuk ukurannya sih standar ya, untuk kipas angin standing itu asnya itu diameternya 8 mm. Tapi bentuknya ini yang mungkin kadang-kadang beda antara merek satu yang sama merek yang lain. Nah, buat masukinya lagi ini mungkin agak harus trik-trik sedikit lah gitu. Jadi kalau misalnya nggak masuk plug, teman-teman harus gerinda sedikit tuh ringnya tuh bagian luarnya supaya bisa masuk. Saya udah coba masukin tanpa di gerinda sedikit, tapi susah, jadi harus digerinda sedikit untuk bagian luar ringnya ya. Nah, setelah itu, setelah kepasang, baru kita coba dipasangin rotornya ya. Usahain kalau misalnya ganti bushing itu 2, untuk bagian depan sama belakang, jadi biar kondisinya itu semuanya itu normal sama seperti baru. Nah, terus gimana nih kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya ganti bushing dikasih pelumas nggak perlu ya. Kalau bushing baru atau misalnya bushing bawaan atau bushing material bushing itu sendiri memang sudah didesain ketika ada putaran yang tinggi, dia itu akan apa ya, kayak semacam ada pelumasnya dari materialnya itu sendiri, jadi kita nggak perlu kasihin lagi pelumas. Setelah selesai kita tes, sebelumnya kita pasang, kita tes dulu kira-kira seret nggak nih gitu. Kalau misalnya udah lancar, baru semuanya dipasangin tuh frame-nya, blade-nya, switch-nya, saklarnya.
Jadi mungkin itu aja teman-teman ya, tips singkat di video kali ini. Mudah-mudahan bisa ngasih solusi ya kalau misalnya problemnya sama seperti yang ada di video. Kalau misalnya kurang jelas, teman-teman boleh tanya di kolom komentar. Dan ingat ya untuk menggunakan kalimat yang santun lah gitu. Kalau misalnya teman-teman nanya, insya Allah saya akan jawab. Demikian video yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.